Syahdu. Iya, karena kenapa nanya itu, kadang kan orang tuh sebenarnya kita tuntutan peran Yang paling pertama berkesan itu pasti grand final dari Muka Purwakartanya sih. gitu. Padahal ya dalam hatinya mah kita appreciate banget. Setiap finalis diminta buat bikin sosial project di masing-masing kabupaten untuk nge-up potensi daerahnya masing-masing. Tidak hanya sekedar ya paras cantik dan muka ganteng, tapi juga teman-teman harus punya real contribution for the society. Apa sih? Bisa banget. Hai kamu orang Purwakarta terbaik, Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Alpiadi Prawiraningrat di Purwakarta Muda Bicara. Kali ini kita kedatangan dua anak muda Purwakarta yang syahdu pisan, Mujang Jajaka Kabupaten Purwakarta yang berhasil mewakili Kabupaten Purwakarta di tingkat Jawa Barat. Dan lebih kecenya lagi guys, sejak tahun 1982 ketika Mojang Jajaka Jawa Barat pertama kali dilaksanakan, untuk pertama kalinya Kabupaten Purwakarta itu berhasil mengawinkan dua gelar atribut yang sama. Siapakah dua anak muda kece kita kali ini? Beri tepuk tangan yang meriah and big applause buat Fajrin Diraza and siapa kamu? Diva Syafa Nabila. Syafa Nabila. Padahal dia nge-interview loh waktu kalian. Iya. Dia lupa siapa kamu. Gak usah. Diminta ulang guys. Lanjut ya. Lanjut. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik, baik. Adi. Damang. Alhamdulillah. Oh, gimana sih kalau Mojang Jajaka, gimana salamnya? Gini aja sih. Oh, gini aja sih. Iya. Iya, gini aja. Ah. Kumaha Damang, Fajrin, Alhamdulillah, saya Damang. Diva. Alhamdulillah. saya. Adi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya mah selalu sehat, semangat. Sehat Selalu semangat ya. Selalu Selalu semangat. semangat menebarkan energi positif. Luar biasa. Selalu Adi. syahdu kayaknya Adi Syahdu, ini. syahdu aja kita mah, apalagi mau akhir tahun kan mau enggak deng. Awal tahun ya, produser. Awal tahun. Respect. Edit. Fajrin, Siap. sibuk apa sekarang? Sekarang lagi kerja. Kerja Sekarang kerja di BCA Digital sebagai IT Project Manager. di Jakarta. Jakarta. Jakarta beneran HI. Yang bulat itu tuh. Oh iya. Tapi kita makan tetap di Ben Hill ya. Kalau Diva sibuk apa sekarang? Kebetulan aku mahasiswa akhir, lagi ngurusin skripsian sekarang. Masih Doain ya. skripsian. Iya. Pejuang skripsi. Tujuan skripsi. Betul, doain ya. Gimana pressure-nya? Luar biasa sih, karena berbarengan sama persiapan mau Jabar juga. Jadi ini harus bagi waktunya ekstra banget. Jadi doain ya buat Semangat ya netizen, beri semangat Semangat. guys. Ini penontonnya beli semangat buat Nabila. Karena emang skripsi itu pressure-nya gede banget gak sih? Betul. Benar-benar. Gak apa-apa, semuanya akan terlalui. Iya. Ya. betul. Tapi lebih pusing kerja gak sih dibandingkan kuliah? Yang ini pressure dari dosen, ini pressure Ini Ajun disiarin loh. Curhat. Cut ya. Oke Jin. offside. Offside. Ya, oke. Gak apa-apa ada editor dah. Ya. Jin, jadi kita tuh pengen ngobrol-ngobrol nih. Boleh. Terutama seputar dengan Mojang Jajaka Jawa Barat. Ntar agak flashback dikit lah ya, Mojang Jajaka Purwakarta. Apa sih yang akhirnya membuat seorang Ajin dan Diva itu terpilih jadi Mojang Jajaka mewakili Purwakarta ya untuk ke Jawa Barat? Awalnya tuh gimana dulu? Gimana Dip awalnya Dip? Ada seleksi dulu kan ya? Karena untuk pemilihan dari Mm-mm. kabupaten untuk ke Jawa Barat itu kebetulan dari Purwakarta itu yang pinilih itu sudah mendapatkan hak Hak untuk Mm-mm. mewakili Purwakarta di kompetisi Mojang Jajaka Jawa Barat di Mm. tahun depan ya. Ya. Mm. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang yang maju ke Jawa Barat itu adalah yang menjadi haknya adalah pinilih di Kabupaten pinilih. Purwakarta yang belum maju ke Jawa Barat sebenarnya. Mm. Dan kita pada saat itu jadi pinilih di Purwakarta tahun 2022. 2022. Ya, saya Dan- yang waktu itu ngejurinnya ya. Kita di Dejavu ya Dejavu kayaknya, ya. dejavu banget. Tapi ya. sekarang tuh jadi agak kebalik tuh, jadi Adi yang deg-degan. Beda kalau udah selembangnya warna hijau. Waduh, Wah. waduh. Terus akhirnya diseleksi kan Akhirnya seleksi kabupaten dulu. di 2022 kan yang ikut pada saat itu 2023 pada saat itu kan Kang Brian sama Teh Brian, Aca. Iya, iya. Jadi karena gilirannya mereka Mm-mm. dan kita baru dapat giliran 24 di tahun ini. Gitu sih, jadi ada antrian lah. Antrian. Hmm. Kurang lebih antrian 2 tahun ya. 2 tahun sih kita nunggunya ya dari ikut ke semenjak Mojang Jajaka Jawa jadi Barat. pinilih di Purwakarta sampai maju di Jawa Barat tuh ya 2 tahun lah.
Jadi Kurang selama lebih. 2 tahun itu mempersiapkan diri dulu atau misalnya ya bebas aja gitu? Basically basically lagi. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. We can use English in Iya. this class. Biasanya gitu kan ya. Basically kan kita jadi penyiar 2022 ya kan bertugas dulu tuh Kang. Hmm. Tugas dulu, sampai 2023. Nah, jadi mulai persiapan Jabar sih sebenarnya dari 2023 sampai 2024 sih Hmm. sebenarnya ya. Spare waktunya untuk persiapan Jadi gitu. kita fokus mengabdi buat Purwakarta dulu lah Masya sampai Allah. 2023. Jadi Karena kan memang ada momen dulu lengser kan untuk pemilihan juga Oh untuk pinilih yang iya. baru. Baru nanti setelah itu kita lengser baru persiapan ke Jabar. Ya, jadi biar fokus. Tapi selama di Purwakarta ya, itu teman-teman ngalamin apa sih pengalaman yang paling berkesan? Ini masih ngomonginnya Jejaka Kabupaten Purwakarta, Betul. Purwakarta ya, ya. muncul Jejaka Purwakarta. Pengalaman yang paling berkesan buat Ajin sama Dipa. Jadi maaf ya, ini kadang ada suka bilangnya tuh Ajin karena ini Iya. obrolan panggilan di luar. Salam kenal teman-teman, saya dipanggilnya Ajin. Bagi yang belum tahu. Ya takutnya ini Fajrin tapi kok di Ajin-Ajin. Jadi Iya. itu nama panggilannya Nama panggilan. Fajrin. Betul. Gitu. Jadi gimana Jin? Jadi menurut Ajin ya yang paling berkesan tuh, yang paling pertama berkesan itu pasti grand final dari Muka Purwakartanya sih. Mm-mm. Karena itu momen dimana kita dinobatkan ya jadi pinilih Betul. Mm-mm. dan banyak mata melihat gitulah Hmm. dari yang hadir bahkan yang masyarakat Purwakarta lainnya. Di situ mungkin jadi momen dimana awal kita jadi seorang nonoman panutan Mm-mm. bagi seluruh pemuda-pemuda Purwakarta tuh. Jadi kan seolah-olah kayak ya wah banget lah momen pertama kali gitu kan. Nah setelah itu banyak banget kita promosi wisata, Betul. ekonomi kreatif dan lain-lain. Kita ikut jarambah, kita bikin jarambah hampir sebulan sekali Mm. mengelilingi wisata-wisata Purwakarta yang akhirnya dari situ kita jadi tahu tuh Kak bahwa Purwakarta tuh benar-benar seindah itu. Asik. Ketahuan nggak pernah main ya. Karena memang waktu dulu biasanya mainnya di luar Purwakarta Iya. gitu kan, karena kan mikirnya Ajin kan dulu kuliah di gimana Bandung gitu. juga. Di Bandung kan? juga kan kuliahnya. Jadi pas ikut Moka akhirnya eksplor lah Purwakarta gitu. Kalau Diva, Kalau aku sih dari segi setiap kompetisinya di Purwakarta. Purwakarta ya, dari segi kita di interview sama Adi ya. Adinya gitu. Menyebalkan gak sih di interview sama Adi? Lebih kita yang Enggak, deg-degan kita sih. deg-degan Iya. banget sih tapi. Karena memang bener Diva tuh dulu itu sangat pemalu dan bahkan nggak percaya diri. Hmm. Tapi karena adanya Pasanggiri tahun 2022, di situ aku realize kayak skill aku di mana. Terus ternyata Akang Teteh itu responnya bagus gitu melihat jawaban aku, dan dari situ momen paling berkesan sih. Makanya sampai akhirnya bisa jadi seorang pinilih bareng sama Kang Fajrin tuh ngelihat seluruh mata orang Purwakarta terutamanya, apalagi Adi dan juga Kang Teteh dari Mojang Jajaka itu terharu sih karena Iya, bener. berasa kita tuh dipercaya. Itu sih momen paling terharunya. Shadow. Iya, karena kenapa nanya itu kadang kan orang tuh sebenarnya kita tuntutan peran sebagai juri ya, Iya. harus nanyanya strict, susah, terus agak judes-judes Iya. gitu. Padahal ya dalam hatinya mah kita appreciate banget sama potensi-potensi anak muda. Apalagi kan Adi kenal Ajin tuh kita udah jauh-jauh hari ya. Iya, betul. Dan ngelihat Ajin bertumbuh, Dipa bertumbuh itu bagi Adi pribadi orang yang mungkin menseleksi dan teman-teman yang lain adalah salah satu anugerah bahwa ada dua potensi anak muda yang memang kita bantu mungkin ya, bantu seleksi, akhirnya mereka bisa bertumbuh jadi individu-individu yang bisa menginspirasi sama banyak orang. Iya. Kok jadi deep gini ya? Mudah-mudahan. Ini tapi ada sih pertanyaannya tuh. Ketika kalian punya label sebagai Mojang dan Jajaka Purwakarta dulu nih, ada nggak sih kayak ngerasa takut, risih atau nggak leluasa ya? Karena kan ya sebagai Mojang Jajaka Purwakarta teman-teman tuh punya attention people lebih banyak dibandingkan dengan anak muda sebelumnya. Sebenarnya secara secara tanggung jawab memang lebih kerasa gitu ya, karena kan kita harus ngasih contoh ya ayah, karena nomor panutan. Jadi memang ada perbedaannya tuh ketika mau kemanapun pasti harus menjaga penampilan Iya, gitu, benar. maupun Itu pasti. penampilan Iya. atau kata-kata dan sebagainya harus dijaga, karena kita kan harus ngasih contoh yang baik, jadi panutan khususnya buat anak-anak muda gitu kan. Tapi kesini-sini udah mulai terbiasa tuh, karena udah mulai kebangun mungkin ya perilaku yang bisa mencontohkan orang lain gitu kan. Jadi
lebih menjaga penampilan dan lain sebagainya. Jadi udah jadi habit akhirnya. Alhamdulillahnya gitu kan. Cuman memang awalnya kita aku sendiri ya perlu pembentukan aja sih untuk adaptasi dari awalnya mungkin pemuda biasa jadi harus ngasih contoh ke yang lain gitu kan. Pemuda biasa. Iya. Bener sih. Kalau Diva? Kalau dari aku kurang lebih mirip ya. Tapi kalau dari aku sendiri lebih rasa takut sih. Karena kita mainnya di sosial media. Dan juga pasti kerja sama-sama di Spora Parbut. Kadang kita kesusahan nih buat nyari personal branding yang pas untuk jadi nonoman panutan tuh seperti apa, entah kita harus selalu ngupload tentang konten pariwisata atau seperti apa. Kita itu masih kebingungan nyarinya. Ternyata tantangan itu sih yang akhirnya bisa buat aku sama Fajrin tuh jadi dengan cara minimal kita bangun personal branding diri sendiri itu udah jadi ciri khas kita gitu untuk nge-influence lah orang-orang muda di Purwakarta sih. Widih. Tapi itu bisa jadi semacam, bisa dibilang nggak ya? Apa tadi tentang personal branding atau misalnya membuat karakter Fajrin dan Diva sebagai Mojang Jajaka Purwakarta itu adalah cara yang bisa diterapkan buat mungkin nanti anak-anak muda Purwakarta lainnya yang emang mau menjadi atau tertarik menjadi bagian dari Mojang Jajaka. Tips and triknya lah ya. Jadi bisa tuh mulai personal branding guys dari sekarang. Karena kan setiap orang tuh beda-beda ya karakternya. Bener. Jadi kita harus cari aja karakter kita apa gitu. Bener. Setuju sih. Dan be yourself. Itu sih, bener gak? Bener banget. Sekarang kita beralih ke Pasanggiri Jawa Barat. Nah ini yang seru. Masih hangat-hangatnya ya. Masih rame. Kenapa dibilang rame? Karena memang ini adalah satu pencapaian luar biasa. Karena kan Adi ngikutin dari Adi tuh udah 2014 kan. Kita Mojang Jajaka berarti udah sekitar 10 tahun lah ya kurang lebih. Dan untuk tahun ini keren banget. Karena untuk pertama kalinya Purwakarta punya juara atribut dengan label yang sama. Jadi biasanya kalau sebelum-sebelumnya jajakannya menang, perempuannya misalnya dapatnya atribut atau misalnya kebalikannya. Tapi sekarang tuh dua-duanya ini atribut dengan label yang sama. Itu gimana sih kalian bisa memenangkan itu? Jadi apa dulu sih Mojang Kamemet Jajaka Kamemet tuh apa sih? Ya jadi alhamdulillah kita bisa membawa pialanya piala Mojang dan Jajaka untuk kategori Kamemet ya teman-teman, karena ternyata Kamemet itu artinya adalah favorit. Jadi favoritnya warga Jawa Barat. Waduh. Berdasarkan pilihan. Ya, jadi memang yang dinilai itu vote dari masyarakat. Based on vote. Vote dari masyarakat yang bisa siapapun sih sebenarnya. Cuman kan pasarnya ya warga Jawa Barat gitu kan. Dari situ kita nggak expect sebenarnya Kang, karena kayak kita ikut-ikut acara aja gitu kan, ngumpulin tugas dan sebagainya, nggak begitu memperhatikan lah terhadap si vote Kamemet ini gitu kan. Cuman ternyata mungkin karena banyak antusias dari masyarakat, ya akhirnya dikasih rezekinya mungkin Kamemet gitulah kurang lebih. Iya sih, sama ada dari dorongan teman-teman di Kabupaten Purwakarta khususnya sangat antusias nge-share di sosial media untuk ayo voting sampai ke repost sampai ke orang Purwakarta juga kan. Iya kan? Kita sampai nge-branding segitunya dan alhamdulillah ternyata hasil dari teman-teman semua ini. Iya betul. Terima kasih orang Purwakarta, ini adalah berkat dedikasi kita semua ya. Iya betul sekali. Nah tapi selama prosesnya itu ada gak sih hal-hal yang menyenangkan? Menyedihkan dulu deh. Menyedihkan berarti proses sebelum karantina. Proses sebelum karantina atau pas karantinanya juga. Apa ya dari Dipa dulu mungkin? Mungkin kalau momen menyedihkannya tuh di saat misalnya kita melihat ya progres dari teman-teman di kabupaten lain mungkin ya. Betul, kita kadang ada rasa insecure-nya. Kadang ada rasa kayak aduh kayaknya kita jauh deh dari ekspektasi teman-teman. Karena kan ekspektasi dari Purwakarta itu antusias banget untuk tahun ini untuk harapannya. Kita jadi sorotan lah gitu. Karena kan memang tahun lalu Kang Brian itu jadi pinilih Brian menang kan. Betul, jadi mungkin kita harus mempertahankan itu kan. Itu sih bagian sedihnya. Kadang kita misalnya ada momen dimana ngedown gitu sama kabupaten lain udah kayak gini, udah kayak gitu. Tapi akhirnya dari situ sih yang bikin kita tuh lebih harus tenang. Iya. Itu jadi bensin gak sih kadang? Betul. Kadang ada aja kan komen dari netizen. Iya, itu bener. Salah satu cara kita bikin semangat lagi tuh komentar netizen. Itu yang bikin kita kuat karena
pengen membuktikan aja gitu kita bisa tanpa ada omongan kayak gitu, tanpa ada support dari mungkin dari luar gitu ya. Itu kita masih bisa sih kayak gitu. Jadi sebenarnya kegiatan itu udah mulai dari bulan Agustus. Dari bulan Agustus 2024 itu technical meeting dan Pinton Pinton Anggon Anggon. di West Java Festival 2024. Nah dari situ tuh sampai Desember kita ada prakarantina. Jadi online 2 minggu sekali terus. Sama ada tugas konten. Zoom gitu Iya, ya. Zoom meeting, ada tugas konten pariwisata dan lain sebagainya. Sampai di akhir bulan November tuh ada penugasan social project. Jadi setiap finalis diminta buat bikin social project di masing-masing kabupaten untuk nge-up potensi daerahnya masing-masing. Jadi sebenarnya dari awal sampai kemarin grand final tuh karantina tuh banyak banget aktivitasnya. Itu mungkin karena orang nggak ngelihat aja ya, karena sebetulnya kan orang ngelihatnya pas grand finalnya Betul. aja, Iya, tapi di bener. belakang Karena itu sebenarnya Sebenarnya banyak banyak proses banget yang dilalui. proses Iya. yang dilalui sama kita. Dan kita juga dibantu sama tim Bumi Kreasi Jatiluhur Iya, juga ya, Dip ya. Betul, dari Dari Tanisa juga. komunitas Tanisa. Keluarga besar Karena social Paguyuban. project kita itu kolaborasi sama Tanisa tim ya. Iya. sama Teh Tanisa Dan dari masih Bumi Kreasi bagian Jatiluhur. dari Paguyuban Mojong Jajaka Purwakarta Iya, ya tahun betul. 2021. Iya, Karena emang kan Jatiluhur juga potensi Purwakarta juga kan yang Betul. dimiliki potensi Purwakarta. Jadi kita pengen nge-up Jatiluhur itu buat dikenalin lah ke Iya. banyak orang gitu Iya. sih. ya emang mention soal Tanisa ini sih yang Adi salut ya. Adi pribadi salut tuh ngelihat bahwa mungkin orang berpikirnya Mojang Jajaka itu cuman sekedar duta pariwisata. Punten ini mah kadang jadi penerima tamu. Nah, iya betul. Sesederhana itu. Mm-mm. Padahal di luar sana tuh teman-teman Mojang Jajaka itu punya kontribusi yang luar biasa buat masyarakat. Contohnya misalnya Tanisa, Mm-mm. dia berkontribusi untuk membantu eceng gondok kan. Eceng Jatiluhur gondok. banyak limbah eceng Limbah gondok. eceng gondok. Limbah eceng gondok sama Tanisa dibuat sampai menjadi produk yang punya nilai guna. Iya. Fajrin juga mungkin orang ngelihatnya kerja doang terus nerima tamu, padahal dia juga aktif di Saduta juga kan. Betul. Yang ngebantu buat anak-anak muda. Apa Jin Saduta tuh? Saduta Foundation untuk membantu pelajar Purwakarta biar kuliah. Betul. Betul. Jadi ya untuk menjadi Mojang Jajaka ini mungkin learning pointnya ya. Untuk menjadi Mojang Jajaka, Adi kadang ngejurin itu tidak hanya sekedar ya paras cantik dan muka ganteng, tapi juga teman-teman harus punya real contribution for the society. Apa sih? Wow. Sorry, banget. Harus punya kontribusi sosial yang nyata untuk masyarakat. Betul. Betul. Gitu ya? Setuju. Oke, Jin lagi. Kebiasaan di tongkrongan. Tolong ya teman-teman. Fajrin, Diva, kalau misalnya tadi kan cerita sedihnya, lelahnya lah. Ketika akhirnya teman-teman dinobatkan sebagai Mojang Jajaka Kamemet malam itu, itu gimana perasaannya? Luar biasa Campur sih. aduk. Campur aduk. Jadi mungkin Nangis sebelum gak? nangis banget sih. Mungkin di saat masih kayaknya aku sih yang lebih nangis. Mungkin di saat kita masih belum selesai acara belum nangis. Tapi pas sudah selesai acara langsung ya. Iya, pas ketemu sama pelukan sama teman-teman lah, itu Walah. feel-nya dapet Feel banget sih. paling gokil Deep banget sih. ya? Deep banget. Karena kita nggak expect Iya. sebanyak itu yang benar-benar meluk kita itu bawain bunga, bawain kado buat Kado, kita iya, segala banyak macam banget meskipun kita udah merasa sedikit kecewa ya karena pasti mereka udah berharap yang lebih dari ini Iya. gitu. Tapi itu sih yang bikin kita sedih tapi bahagia gitu. Ya Terbayarkan Karena melihat memang mereka. sebelum grand final itu kita banyak banget dibantu sama teman-teman dari Moka Purwakarta dan teman-teman yang lain lah untuk mulai dari proses social project yang tadi, terus persiapan karantina dan sebagainya. Iya, Makanya betul. pas ketika pengumuman terus pelukan sama teman-teman tuh kayak plong gitu, kayak ngerasa Kita berhasil. dan ada sisi pengen minta maaf juga gitu kan, karena Iya. belum bisa ngasih Minta yang maaf? terbaik. Maksudnya belum bisa ngasih yang lebih baik lah. Sesuai dengan ekspektasi Iya, Sesuai dengan betul. ekspektasi. Tapi Iya. kamu mah udah luar biasa banget gak sih guys? Ya, luar biasa nggak? Dua-duanya itu keren banget. Jin, Kak sama Diva, kalau misalnya harus nge-mention nih, boleh nama atau individu selama proses berjalannya mendapatkan label Kamemet ini, siapa sih individu yang paling berjasa atau yang sangat menginspirasi? Diva dulu deh. Sangat banyak ya. Ya. Tapi mungkin aku sangat berterima kasih kepada tim-tim official yang sudah membersamai kita dari awal bikin social project ya. Bahkan sampai kita itu ada prakarantina selama 4 kali. Itu ditemenin sama anak-anak Mojang Jajaka yang sekarang aktif tahun 2024. Betul. Nah, itu banyak banget yang bantuin dari awal sampai akhir, bahkan sampai kita udah karantina mereka masih bawain baju kita.
masih segala macam ngebantuin kita meskipun emang capek ya, emang Iya. capek. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk senior-senior Senior kita ya, di betul. paguyuban Senior yang juga banyak yang sangat bantu sangat banget. peduli sama kita. Terutama dari Kang Firman Kang juga. Firman, Kang Firman Kang dari Abayu, ya, Firman. Abayu dan luar biasanya juga dari Bunda. Dari Bunda. bundanya PMJP ada. Bundanya Sangat PMJP. berterima kasih kepada 3 orang itu juga berkat kalian dan juga Teh Nazliah. Teh Nazliah, Ah, iya. Teh Wida, Teh Wida, batiknya, yang batik yang kita pakai itu batiknya. warna biru. Zilenia. yang Ya, kita itu dari Teh bawa ke Wida. karantina. Itu luar biasa sih, Mm-mm. sangat-sangat membantu Banyak kita, banget sih. banyak Juga banget. tak lupa ketua paguyuban juga Kang Betul. Isan. Iya, Kang Isan. Isan dari awal menjembatani kita juga nih dengan dinas, juga sampai nemenin kita ke hari-H dan sebagainya. Wah, banyak banget sih, A. Juga kalau kita sebutin satu-satu sih Kayaknya nggak bakal ngaburu dulu kan iya. ya panjang. Tapi kita sangat berterima kasih ya Terima kasih keluarga buat besar semuanya PMJP. lah, keluarga Oh, besar boleh PMJP. dong tepuk tangan. MJP, makasih. Sama buat Adi juga. Oh ya, Woi. woi. Karena selalu memposting ya, Iya, memposting nge-up, semua kegiatan kita. Karena kita nggak mau lebih dulu dari. Oh ya, Royal Post. Royal Post. Rian Pujiansah dan Betul, yang membantu video kita ya. Adika juga yang Adika video. juga Adika. sama. Ya. Itu luar biasa sih semuanya. Oh, banyak banget sih ya ini Banyak yang banget, banyak banget. teman-teman yang udah banyak bantuin. Jadi memang poinnya sebenarnya meskipun yang maju ke Jawa Barat itu hanya 2 orang, Mm-mm. tapi ternyata di belakang mereka tuh banyak tangan-tangan orang baik yang ngebantuin ya. Sangat berterima kasih. Jadi Banyak makanya nggak salah kalau misalnya Mojang Jajaka ini sebetulnya bukan kompetisi individu 2 orang, tapi ini adalah kompetisi kerja sama anak-anak muda Purwakarta dan Kabupaten Purwakarta biar bisa bersaing di tingkat provinsi Jawa Barat. betul. Jadi ini Betul. mah mungkin teman-teman ngelihatnya hanya label hijau diselempangkan di dada mereka berdua, tapi sebetulnya ini adalah kerja sama babarengan. Babarengan. Betul. Nah, Oke, luar biasa sekali. Oh iya coba lihat. boleh nih, boleh. sama Diva. Ini yang Diva. Ini yang awas ketukar. Mojang. Aman ya. Ini ya liatin. Untuk Purwakarta Ini Istimewa. Purwakarta. Itu dia. Ya. Persembahan kita buat Purwakarta. Luar biasa ya. Terharu, bangga banget sama kalian. Oke, nih ini kan awal tahun. Yap. Teman-teman ada nggak sih harapan di 2025 ini? Apalagi sudah membawa label sebagai Mojang Jajaka Kabupaten Jawa Barat. Ajin? Kalau dari Ajin untuk 2025 karena baru dinobatkan jadi Jajaka Jawa Barat di 2024, pastinya harapannya di 2025 bisa menunaikan amanah ini dengan baik sih, A. Karena kan ini kan langsung dari masyarakat ya yang memberikan amanah gitu Betul. kan. Bahwa titiplah Jawa Barat gitu untuk dimajukan atau untuk dipromosikan lagi pariwisatanya dan sebagainya. Jawa Barat itu sih amanah terbesar yang pengen dimaksimalkan di 2025. Juga di samping itu sih pasti tetap fokus bekerja gitu kan. Dan mungkin nanti juga di Jawa Barat tahun depan yang nanti akan maju dari Purwakarta, insya Allah kita juga akan siap bantu juga Iya, begitu betul. buat nanti teman-teman dari Mojang Jajaka Purwakarta yang maju ke Jabar, kita siap bantu ya Hadip ya. Betul. Siap bantu banget. Diva kalau 2025 harapannya Lulus sih. Oh itu iya, paling betul, utama. betul, Tapi yang kedua pastinya karena alhamdulillah dapat kepercayaan dari masyarakat ya ini. Iya benar. Tetap merepresentatifkan Purwakarta sih di Jawa Barat. Meskipun emang nanti kita on duty dan segala macam, tetap nggak akan pernah melupakan Purwakarta, Purwakarta sih. istimewa soalnya Ya, Purwakarta. betul. Sama menginspirasi anak muda di Purwakarta supaya minimal ngelihat aku bisa ikut Mojang Jajaka Purwakarta dulu nih. Mengembangkan potensinya. Ya, ke depan-depannya dan bisa ikut sebagainya lah. di kancah Jawa Barat Oh, sih. Widih. Pesan terakhir untuk diri kalian sendiri. Waduh. Jadi ini mirroring ya, Pajrin dari Pajrin kepada Pajrin S Kamemet Mm-mm. dan Diva kepada Diva sebagai Mojang Kamemet. Siapa dulu? Sweet, kertas gunting batu. dari Ajin dulu. Ajin dulu. Kalau berarti misal Ajin bisa ngobrol dengan Ajin. diri Ajin sendiri ya gitu ya. Asik. Kalau misalnya real gitu ya ketemu langsung pengen nampar sih sebenarnya. Kenapa? Pengen nampar karena Kenapa? pengen menyadarkan diri sendiri gitu bahwa banyak dari diri lo sendiri gitu ya yang masih banyak perlu diperbaiki sih. Jadi kayak pengen
pengen nampar, pengen nonjok, pengen ngasih tahu banyak hal lah gitu bahwa banyak loh yang harus aku perbaiki gitu, khususnya secara akhlak dan sebagainya yang memang harus diperbaiki untuk kedepannya memberikan contoh juga akhirnya kan kepada pemuda Purwakarta se-Jawa Barat gitu sih. Dan juga pengen nampar bahwa banyak-banyaklah bersyukur gitu. Karena kayaknya banyak banget nikmat, tapi kayaknya rasa syukur yang kita berikan tuh yang aku kasih ke Allah tuh masih kurang banget nikmat gitu. Ya aja. Iya gitu kan. Apalagi dikasih kamu juga gitu kan di Jawa Barat. Kayaknya pengen ngasih tahu ke diri sendiri banyak-banyaklah bersyukur karena kan dari nikmat yang ada itu kan pemberian dari Allah juga gitu kan. Kita harus syukuri, percaya diberikan lebih juga gitu kan kalau kita bersyukur. Wah banyak banget sih. Yang intinya pengen nampar aja lah. Pengen menyadarkan diri sendiri sih gitu. Besar banget ya nampar apa kayak ngelus kayak ngomong baik-baik. Kalau Dima sih berdasarkan permasalahan aku ya dari awal, aku pengen ngasih tahu ke diri sendiri kalau rasa takut itu sebenarnya ilusi gitu. Karena memang sejauh ini dari sampai sekarang berada di titik ini ngerasa banyak banget limit-limit yang sebenarnya itu bisa dilewatin sama diri aku, tapi karena rasa takut itu yang membatasi diri gitu. Jadi I hope banget tahun depan itu bisa jadi diri yang lebih dewasa dan bisa lebih berani lagi dan bersyukur. Wih, luar biasa. Jadi ini agak speechless ya, soalnya deep banget nih pesan terakhir ini. Deep banget. Tapi terlepas dari apapun yang sudah terjadi dan dilewati, setuju banget sih apa yang dikatain Ajin. Jangan lupa untuk bersyukur dan percaya aja sama diri sendiri. Ajin, Diva, makasih banyak buat kita yang hari ini. Makasih banyak juga Adi. Obrolan-obrolannya daging banget. Kalau kata sekarang tuh kayak daging banget. Ini mungkin bisa jadi referensi untuk Kang Bro dan tesis Kurang Purwakarta yang memang tahun depan mungkin ya akan ada Mojang Jajaka Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta. Ya biasanya setiap tahun. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Nggak cuman cantiknya, gantengnya, tapi juga kontribusi kepada masyarakat, kepada Purwakarta itu juga harus ada. Terakhir sih memang ingin menggarisbawahi bahwa tadi poinnya dapat banget. Apa yang kita capai hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, tentunya nggak bisa kita jalanin sendiri. Betul. Bahwa Diva hari ini, Ajrin hari ini adalah karena tangan-tangan baik di belakang. Jadi jangan berhenti buat berbuat baik, karena yakin aja banyak tangan-tangan baik yang juga bakal ngebantu kalau emang niatnya udah baik. Betul. Terima kasih Ajin, Diva, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin sekian ya podcast kali ini guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube-nya Orang Purwakarta. Itu video call lagi. Lucu banget, terharu. Terima kasih guys yang video call. Dan pokoknya jangan berhenti untuk proud to be Orang Purwakarta. Hatur nuhun.